Kendala signal. Kendalanya signal. Laptopnya sinyal juga. Okay. Sudah terlihat ring kok hitam di saya? Belum. Belum, Bu. Mungkin lagi trouble di isi bensin dulu di pom bensin deh. Kesana. Sebelumnya terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Yang terhormat Bapak Ulil Absor selaku fasilitator PGP Angkatan 10 111. Yang terhormat Bapak Julihan dan Ibu Pariumi selaku pengajar praktek kami, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara presentasi modul 3.1 pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selamat sentosa nggih Bapak Ibu. Nggih. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau pantun juga. Saya juga tidak mau kalah dengan Bapak Slamet, Bapak Dedi, terus siapa tadi nggih? Pak Suko, nggih. Masa. Hari Sabtu berlari santai. Menuju pusat kota Purwodadi. Iya. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Okay. Tapi kok share screen saya kenapa macet seperti ini, Jeh? Coba Bu, coba Ibu ulang lagi Bu. Ditutup ulang lagi. Okay. Penting kabarin jenengan jelas Bu. Oh gitu. Sebentar. Ini yang penting Pak Met ya. Nggih. Kabarin ke apa? Ini harus disebut ke selamat dan sentosa itu. Yang lain tidak. Oh, harus dibuka dulu ternyata Pak Selamat. Oh, baru Pak Selamat. Saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu semuanya. Saya Yuni Fitri sebagai moderator. Kemudian Bapak Taufik Kurniawan sebagai pemateri, Bapak Supriyanto sebagai penanya dan penjawab, dan Ibu Tina Wirawati sebagai pemberi tanggapan dan notulis. Tidak usah panjang dan lebar Bapak Ibu nggih, nanti kalau panjang dan lebar itu membosankan ngoten nggih. Saya memberikan kesempatan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Taufik Kurniawan. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang kami hormati, Bapak Ibu PP yang kami hormati pula, serta rekan-rekan CGP hebat luar biasa. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan studi kasus dari kami. Tolong Bu Fitri untuk di share screen kasusnya. Baik. Garis besar dari studi kasus kami adalah seorang tokoh komite di sekolah yang juga wali murid ini meminta putranya yang bernama Diki untuk dapat dipilih mengikuti lomba pesta siaga. Sementara anak tersebut kurang memenuhi kriteria dan kompetensi yang dipersyaratkan. Next. Dari kami akan mengulas kasus tersebut berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Kemudian dari hasil sharing diskusi kami, Bapak Ibu, paradigma yang kami ambil ada 2, yaitu
satu, keadilan lawan kasihan. Yang kedua yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Next. Untuk keadilan lawan kasihan, mengapa kami ambil paradigma itu? Keadilan dalam hal ini semua siswa, ini jika diikutkan lomba pesta siaga, kurang berkompeten dan semua siswa memiliki peluang yang sama untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian kasihan jika diikutkan, karena sebagai anak wali murid yang memiliki kontribusi terhadap kegiatan sekolah. Next. Untuk paradigma jangka pendek dan jangka panjangnya adalah jangka pendeknya kami milih peserta yang benar-benar berkompeten. Kemudian jangka panjangnya menjaga hubungan baik dengan wali murid, komite, dan masyarakat agar kepercayaan terhadap sekolah tetap terjaga. Lanjut. Hasil diskusi kami berdasarkan prinsip pengambilan keputusan, ini ada dua yang kami ambil. Satu yaitu berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang kedua yaitu berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Untuk yang pertama, next, prinsip berbasis peraturan, ini pengambilan keputusan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Artinya setiap peserta lomba ini harus memenuhi kriteria dan kompetensi yang dipersyaratkan. Next. Kemudian untuk prinsip berbasis hasil akhir, pengambilan keputusan ini dilakukan untuk kebaikan sekolah. Dalam hal ini ya menjaga integritas dan kredibilitas institusi. Next. Kemudian tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Kemudian mengapa? Masih adakah pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pengambilan keputusan ini telah tepat? Nah, maka kami jawab pengambilan keputusan ini telah tepat ya. Sudah melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian dan juga pengambilan keputusan. Next. Pertanyaan lanjutan pada benak kami Bapak Ibu dari langkah yang telah kami ambil. Yang pertama yaitu bagaimana respon wali murid yang anaknya tidak diikutkan lomba, apakah menerima keputusan tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak pengambilan keputusan tersebut terhadap hubungan sekolah dengan wali murid yang lainnya. Next. Maka kami lakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu nilai bertentangan dalam kasus tersebut. Ini ada nilai tanggung jawab dan nilai keadilan. Sementara yang kedua yang terlibat yaitu guru, siswa, kepala sekolah, dan wali murid. Yang ketiga, fakta yang relevan. Faktanya adalah Diki ini termasuk siswa yang kurang berkompeten, kemudian orang tua Diki banyak berkontribusi terhadap kegiatan sekolah. Next. Untuk yang keempat ini, pengujian benar atau salah. Ini juga ada 5 uji. Yang pertama yaitu uji ilegal. Apakah ada aspek pelanggaran hukumnya? Tidak ada. Kemudian untuk uji regulasi, adakah pelanggaran peraturan atau kode etik profesi? Juga tidak ada. Yang ketiga, uji institusi ini, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada, yaitu perasaan kasihan, mungkin akan ada yang mencurigai mengenai pengambilan keputusan ini. Kemudian yang keempat, uji publikasi. Apabila ini dipublikasi, kemudian viral, apakah Anda akan merasa nyaman? Tentunya juga kami tidak nyaman. Yang kelima, uji panutan, keputusan yang diambil kiranya akan sama dengan apa yang kami lakukan. Next. Yang kelima, jika situasi adalah situasi dilematika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Tadi sudah kami sebutkan di awal, yaitu paradigma keadilan lawan belas kasihan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai? Ada 2 tadi, berbasis peraturan, yang kedua berbasis hasil akhir. Kemudian yang ketujuh, apakah sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Kami menggunakan investigasi opsi trilema atau win-win solution ya, cara untuk berkompromi 2 situasi ini. Mungkin
caranya dengan sekolah dapat berkolaborasi dengan orang tua siswa mengenai sosialisasi akan adanya lomba pesta siaga. Garis besarnya wali murid tersebut kami libatkan Bapak Ibu dalam sosialisasi atau juklak dan juknis pelaksanaan lomba pesta siaga tersebut. Next. Apa keputusan yang Anda ambil? Nah, keputusan kami adalah memilih peserta lomba sesuai dengan hasil seleksi dari guru pembina. Kemudian yang ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Kami kira dengan memilih peserta lomba melalui hasil seleksi adalah keputusan terbaik dan adil bagi seluruh siswa. Untuk mengambil keputusan sudah dilakukan sesuai dengan uji kelayakan melalui musyawarah dan juga memelihara nama baik orang lain yang berkelanjutan. Next. Ini ada checklist dari 8 tugas ini Bapak Ibu. Semuanya terpenuhi, maka kami checklist semua. Kemudian, next, sebelum ditutup, akan saya simpulkan dari analisis studi kasus yang telah kami ulas, yaitu dibutuhkan sikap bijak dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam setiap mengambil keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus yang dihadapi. Paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang sangat penting dilakukan oleh setiap pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki profil kompetensi yang mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan serta mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik dan ulasan kami kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik Kurniawan. Selamat tanggung jawab, selamat. Ngeleh wong jenenge wong itu kancake apa ora? Maaf ya Bapak, gara-gara Pak Selamat. Monggo yang mau memberi tanggapan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanggapan kepada kelompok 1 Bapak Paimen, monggo kesempatan dan waktunya dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan kami mewakili dari kelompok 1 untuk memberikan tanggapan positif dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Garis besarnya adalah cukup bagus. Untuk PPT-nya sudah terbaca dengan baik, tampilan warnanya juga menarik. Kemudian untuk penyampainya yaitu Pak Topik sudah begitu runtut, jelas, dan gamblang. Kemudian untuk isi materinya tadi tentang kasus yaitu menjadi pesta siaga atau peserta pesta siaga, di mana di situ ada dilema, di situ ada anak dari Bapak Komite yang ingin ikut menjadi peserta pramuka siaga dalam yaitu kegiatan pesta siaga. Namun demikian tadi sudah disampaikan oleh Pak Topik tentang hasil akhirnya, jadi sudah begitu jelas dan gamblang. Gitu Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah sangat bagus, menarik dan runtut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Paimen atas tanggapan positifnya. Sesi selanjutnya yaitu penanya kepada Ibu Laili, dipersilakan waktu dan tempatnya. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Saya ingin bertanya sedikit saja. Apa saja kira-kira faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan mengenai pemilihan peserta lomba pesta siaga? Dan bagaimana cara menyeimbangkan antara nilai keadilan dengan belas kasihan? Begitu, Bu.
Nggih, Ibu Laili, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bapak Supriyanto dijawab atas pertanyaan dari Ibu Laili. Monggo Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Laili. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Izin untuk menjawab atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Laili. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan di dalam mengambil suatu keputusan mengenai pemilihan peserta lomba pesta jaga gitu ya, Bu Laili ya? Nggih, leres Pak. Dan bagaimana cara antara keadilan dan belas kasihan. Nggih. Baik, terima kasih. Bahwa di dalam mengambil suatu keputusan mengenai pemilihan peserta lomba pesta siaga, tentu ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Topik tadi, bahwa ada beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama bisa melalui kriteria dan kompetensi. Kriteria dan kompetensi di sini adalah apakah siswa yang dipilih itu memenuhi kriteria atau tidak, kemudian siswa itu mempunyai kompetensi atau tidak. Yang mana bahwa kriteria dan kompetensi ini ditetapkan untuk mengikuti suatu lomba. Tentu dari awal pasti ada kriteria dan kompetensi yang akan selektif di dalam menyeleksi siswa yang mengikuti lomba tersebut. Kemudian bisa kontribusi orang tua, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Taufik. Karena apa? Karena pengaruh kontribusi orang tua terhadap kegiatan sekolah ini sangat penting, dan ini adalah hal yang yang dapat mempengaruhi suatu keputusan di dalam mengatasi studi kasus seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Topik tadi. Kemudian selain itu bisa keadilan bagi semua siswa, yang mana bahwa semua siswa ini harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengikuti lomba tanpa adanya perlakuan khusus dengan teman-teman yang lain. Kemudian bisa juga hubungan dengan wali murid dan komite sekolah. Hal ini dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antara wali murid, komite sekolah, agar sekolah itu mendapat kepercayaan yang baik dan kepercayaan ini tetap terjaga kepada sekolah. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara menyeimbangkan antara keadilan dan belas kasihan. Bahwa cara menyeimbangkan antara keadilan dan belas kasihan di sini adalah dengan mengikuti prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Karena apa? Karena keputusan harus berdasarkan pada kompetensi siswa, namun tetap harus mempertimbangkan dengan sekolah, orang tua dan komite sekolah. Mungkin demikian Mbak Laili, jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Bagaimana Bu Laili, sudah terpuas dengan Pak Supriyanto? Terpuaskan Bu Fitri. Aduh. Ya, ngampun nggih. Sesi selanjutnya. Bu Laili tolong dulu coba. Nah, terima kasih Bu Laili. Pak Slamet, ada pertanyaan? Ya, ini biar waktunya ya Mbak ya. Ada pertanyaan pripun Pak Slamet? Mau bertanya tadi Mbak Juma Laili
sudah bertanya tentang faktor yang perlu dipertimbangkan, harus dipertimbangkan. Kemudian yang saya tanyakan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keputusan yang diambil adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat itu bagaimana ya? Sedikit saja penjelasannya, Pak. Pak Taufik. Matur nuwun. Monggo Pak Topik kalau mau menjawab. Itu apa saya? Terima kasih. Ya. Pak konfirmasi nanti ditambah lagi Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Selamat untuk pertanyaannya. Jadi tadi ya, sebetulnya sama ini dengan Bu Laili poinnya. Bagaimana menyeimbangkan nilai keadilan dengan belas kasih kan gitu. Jadi manakala kita berada pada situasi dilema etik ya. Ini kan benar lawan benar gitu ya. Maka kita bisa menggunakan poin 7 ini di 9 langkah, yaitu investigasi opsi trilema, memberi kompromi di antara dua pilihan tadi. Nah ini tadi ya yang kami ambil dengan mengikut sertakan wali murid yang bernama Diki tadi dalam sosialisasi seleksi dari lomba pesta siaga. Nah tadi kan hasilnya untuk si Diki tadi kan tidak masuk Pak, tidak lolos ya. Maka ya kita berikan solusi untuk di tahun berikutnya Diki ini untuk mengikuti seleksi kembali. Tapi orang tuanya sudah paham dan mengetahui alurnya. Begitu Pak. Betul nih Pak Selamat ya. Iya Pak Taufik. Biar saya menambahin enggak Pak? Monggo silahkan. Monggo Pak Supri. Nggih, ampun rebutan. Boten Pak. Ya. Izin menambahi ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Taufik. Memang benar apa yang telah disampaikan Pak Taufik seperti tadi bahwa orang tua harus terlibat di sini. Maka langkah-langkah yang harus dapat diambil di dalam memastikan suatu keputusan adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tentu yang pertama adalah jangan sampai kita kurang transparansi. Artinya kita harus transparansi di dalam proses seleksi. Karena secara transparansi di sini menjelaskan secara terbuka bahwa ada kriteria, kemudian proses seleksinya seperti apa, sehingga siswa dan orang tua itu tahu apa kriteria yang akan ditentukan. Selain itu juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa harus komunikatif yang lebih efektif. Karena apa? Dengan komunikasi dengan wali murid, dengan komite sekolah ini, tentu suatu keputusan itu yang diambil ini ada sisi baiknya. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk semua siswa berdasarkan kriteria yang mana kriteria itu telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian diberi alternatif seperti tadi yang disampaikan Pak Taufik, memberi kesempatan untuk kegiatan lainnya. Memang benar, ini alternatif kesempatan ini kan menawarkan alternatif kepada siswa yang mana jika tidak terpilih itu kan bisa untuk berpartisipasi di dalam kegiatan lain yang sesuai dengan minat dan kompetensi anak tersebut. Selain itu juga butuhnya kolaborasi dengan wali murid tadi. Karena apa? Karena melibatkan wali murid ini kan di dalam sosialisasi tentu ini dapat memahami dan dapat menerima proses yang mana bahwa ketentuan dan kriteria itu telah ditentukan dan semua pihak itu mengetahui bahwa sehingga tidak ada unsur kecurigaan di antara semua pihak. Mungkin tambahan saya seperti itu, Pak Selamat. Terima kasih Pak Selamat. Oke, Pak Supri. Pripun Pak Selamat, sampun puas dengan Pak Supri? Belum. Sampun J, ada pertanyaan lagi napa mboten? Pak Ulil monggo jika ada pertanyaan. Oke Bu, izin bertanya nih. Untuk prinsip yang untuk paradigma ini, 4 paradigma itu apa alasan kelompok 3 ini
mengambil prinsip yang keadilan versus kasihan dan jangka pendek versus jangka panjang bukan dibandingkan ya, daripada Bapak Ibu mengambil yang kepentingan individu beserta kepentingan kolektif. Karena kan di sini ada satu individu ya, tadi ya, individu yaitu anaknya anaknya komite ya, semacam itu. Monggo Pak Taufik atau Pak Supri dijawab. Bapak, kami dari kelompok 2 kemarin memfokuskan untuk memilih 2 paradigma tadi, karena untuk kasus Diki ini kan titik beratnya pada belas kasihan tadi ya, belas kasihan karena orang tuanya juga kontribusinya pada sekolah ini banyak, kemudian juga tokoh juga, kemudian juga nanti kalau diloloskan juga ada prinsip keadilan yang kita langgar. Kemudian yang kedua kita ambil jangka pendek dan jangka panjangnya. Nanti dampaknya seperti apa? Maka kita fokuskan di 2 paradigma itu, Pak. Kenapa tidak kami ambil individu lawan kelompok? Kalau individu lawan kelompok ini kan hanya menyangkut perorangan, menyangkut satu tokoh komite saja, kemudian juga salah seorang murid saja. Jadi menurut kami tidak perlu menggunakan paradigma yang ini. Kemudian kenapa tidak ambil paradigma kebenaran lawan kesetiaan, ini sudah jelas. Kalau kami mengambil paradigma kebenaran lawan kesetiaan, artinya kami nanti tidak, integritas kami dipertanyakan. Kan kita misalnya ini kan kita meloloskan Diki karena setia pada tokoh tadi, menjaga hubungan baik. Nah, jelas nanti untuk integritas sekolah ini nanti kita pertaruhkan, jadi tidak kita ambil. Begitu, Pak. Pak Supri mungkin mau menambahkan, Pak Pri? Cukup saya kira Pak Taufik. Sudah sama. Ya, oke. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sampun nggih. Sesi selanjutnya yaitu kesimpulan atau pembacaan notulen kepada Ibu Tina Ariwirawati, dipersilahkan. Monggo Ibu Tina. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari kasus yang kami ambil kelompok 3 tentang seorang siswa yang ikut lomba pesta siaga karena anak seorang komite sekolah yang pada kenyataannya anak tersebut kurang kompeten atau tidak memenuhi syarat ya. Berdasarkan paradigma pengambilan keputusan diambil 2, yaitu tentang keadilan versus kasihan. Kemudian yang kedua tentang jangka panjang versus jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian untuk prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis peraturan dan yang kedua berpikir berbasis hasil akhir. Sedangkan untuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Dan ini tentang tanggapan positif dari kelompok 1 Pak Paimin yaitu disampaikan bahwa oleh beliau bahwa cukup bagus, PPT terbaca dengan baik, warnanya pun juga sangat menarik. Disampaikan runtut, jelas, gamblang tentang kasus dan penyelesaiannya. Kemudian di akhir juga disimpulkan oleh Bapak Taufik yang menambahkan kejelasan akan kasus yang dihadapi. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Laili yaitu tentang faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan mengenai pemilihan peserta lomba pesta siaga.
Dan bagaimana cara menyeimbangkan antara keadilan dan belas kasihan? Tadi dijawab oleh Bapak Supri bahwa dalam mengambil keputusan mengenai pemilihan peserta lomba pesta siaga, faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu pertama, kriteria dan kompetensi, kedua, kontribusi orang tua, ketiga, keadilan bagi semua siswa, dan keempatnya, hubungan dengan wali murid dan komite sekolah. Dan dilanjut lagi dengan pertanyaan disampaikan oleh Bapak Slamet, yaitu langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keputusan yang diambil itu adil dan dapat diterima oleh pihak yang terlibat, yaitu dijawab oleh Pak Taufik dan diperjelas dengan Bapak Supri, yaitu yang pertama mengenai transparansi dalam proses seleksi, kemudian yang kedua komunikasi yang efektif, ketiga alternatif kesempatan, keempat tentang evaluasi dan revisi prosedur, dan yang terakhir tentang kolaborasi dengan wali murid. Dan yang terakhir tadi Bapak Wil juga menyampaikan pertanyaan kenapa dari kasus itu tidak diambil paradigma tentang individu vs kelompok, yaitu karena dari awal kami dari kelompok kami sudah dipertimbangkan bahwa kami mengambil paradigma tentang tentang keadilan versus kasihan dan jangka pendek vs jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tina atas kesimpulannya. Sebelum kami akhiri, saya ada pantun lagi, Nggih, Bapak Ibu, pantun penutup. Belum, Pak. Belum. Panas-panas pergi ke sawah. Moh panas. Hutan rimba ada di Indonesia. Maafkan kami kalau ada salah. Ya, namanya juga manusia, ya ada salahnya aja Bapak Ibu. Iya, enggak apa-apa. Iya, diulangi, Bu. Hah? Iya, diulangi. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Ulil. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3.